tuh ya awal baca menangis. Gimana ya? Kalau berat kayak gini tuh agak sulit gitu. Terima kasih Kak Indira udah selalu bangkit dan terus semangat sampai sekarang. Wayaw. Halo guys, jadi di video kali ini video untuk menutupi akhir tahun karena sekarang udah Desember. Terus habis itu kemarin aku juga sempet kayak tersentuh gitu hati aku karena ngebaca ada salah satu komen. Jadi di video kali ini kita bakal cerita-cerita aja gitu ya. Jadi buat kalian yang mungkin akhir-akhir ini tuh baru nontonin video-video aku atau channel aku, baru-baru mampir ke channel aku, hai, aku Indira Kalista, yang mungkin kalian ngerasa kayak ini orang apa sih, bawel banget, bacot banget kalau ngomong gitu. Nah, buat kalian yang belum tahu, jadi aku tuh nge-YouTube udah dari 2015. Jadi udah berapa tahun tuh ya? Berapa tahun 2015 sampai sekarang? 7 tahun. Sekitar kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Jadi aku tuh udah nge-YouTube sekitar 7 tahun, guys. Jadi belum ada title konten kreator tuh kalau zaman dulu, influencer apa segala macam belum. Pokoknya YouTuber aja gitu. Karena Instagram juga nggak gede-gede gimana banget gitulah ya. Pokoknya zaman dulu tuh YouTube, Instagram, TikTok, Pet sama Twitter. Nah, yang intens tuh di 4 platform itu. Terus habis itu awalnya aku bikin video di YouTube itu karena aku dapat dorongan dari Autap. Jadi sebelumnya aku tuh orang yang banget atau sangat amat pemalu, bener-bener pemalu banget. Aku bisa dibilang jago kandang gitu ya. Terus habis itu disuruh sama Autap untuk ayo dong coba kamu bikin YouTube, karena selama ini dari sebelumnya tuh kayak 1 tahun sebelumnya di 2014 mungkin ya, atau 2013 aku lupa, aku tuh udah aktif ngebantuin Autap dan Jakarta Beatbox untuk bikin konten. Jadi aku sempat ikut ke Singapura juga untuk ngebantuin bikin video-video Jakarta Beatbox gitu. Jadi aku jadi kameramennya. Terus aku abis itu juga, pokoknya aku tuh fokusnya jadi kameramen, jadi videografer gitu ya, sama jadi fotografer. Walaupun ala-ala ya, nggak punya ilmu gitu yang seenggaknya tuh kelihatan tuh orang siapa gitu. Pokoknya aku cuma ngerekam kayak gitu doang. Waktu itu konteksnya adalah ya emang pure ngebantuin pacar aku dan ngebantuin teman-temannya pacar aku gitu. Karena aku kan anaknya kayak bucinnya parah banget gitu. Dan aku ngerasa kayak aku tuh nggak ada ruginya buat ngebantuin mereka gitu. Mungkin ada beberapa yang pas baru denger kayak, "Dih, mau aja dia dikadal-kadalin sama cowoknya" gitu. Nah, aku tuh gak kepikiran kayak gitu karena aku enjoy banget nemenin mereka perform, ngeliatin mereka ditepuk tanganin sama audiens gitu. Terus aku videoin pas mereka lagi perform atau pas lagi di balik layarnya gitu, persiapannya mereka. Terus gimana caranya mereka bikin konten setiap harinya untuk diupload di channel YouTube-nya gitu. Jadi kayak menurut aku seru banget, bukan cuman sekedar aku bisa sambil pacaran sama Autap, tapi aku juga ternyata dapat ilmu tuh banyak banget. Makanya sebelum aku punya editor yaitu si Ibnu, sebelumnya Ibnu juga ada Rian, itu tuh aku udah ngedit sendirinya tuh mungkin sekitar 1 tahun kayaknya. Aku tuh bukan tipe orang yang gampang banget ngebuka pertemanan atau ngebuka lowongan untuk orang baru. Kalau zaman dulu ya, aku tuh susah banget gitu. Aku nggak gampang percaya sama orang. Kayak aku ngerasa pasti ini bakal lebih bagus dan lebih baik kalau aku yang ngerjain sendiri gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita nurutin ego kayak apa-apa harus gue sendiri yang ngerjain, itu nggak bakal kemana-mana gitu, di situ-situ aja gitu kan. Jadi aku sama Autap, sebenarnya Autap udah duluan sih punya editor. Aku tuh kayak 6 bulan setelahnya atau kayak 1 tahun setelahnya gitu baru aku percayain video aku ke orang lain. Dan kalau kalian nonton video aku di awal-awal, itu tuh aku selalu dubbing, selalu voice over. Soalnya aku segitu malunya guys ngomong di depan kamera. Boro-boro aku bikin video kayak sekarang ini ya, yang di dalam ruangan. Ini konteksnya adalah di rumah aku sendiri gitu. Itu tuh udah malu banget. Apalagi kalau sekarang aku kalau misalnya ngevlog atau bikin review makanan, itu kan aku keluar ya, aku kayak bertingkah atau ngobrol di kamera dengan tontonan dari banyak orang langsung gitu ya, kayak pedagangnya atau orang yang beli juga. Itu kayak udah ke build sendiri gitu. Kalau dulu tuh bener-bener malu banget ngomong di depan kamera, padahal itu juga di kamar. Tapi kayak kata aku, tapi udah nggak apa-apa, yang penting kamu bikin aja dulu video. Jadinya kita memutuskan untuk aku voice over, sampai pada akhirnya aku udah mulai pede ngomong sendiri di kamera. Nah, udah ngomong sendiri di kamera,
terus habis itu ningkat lagi jadi berani untuk ngevlog, terus berani lagi jadi aku mencoba untuk jadi pembicara. Nah kadang tuh kalau misalnya aku jadi pembicara gitu ya atau narasumber, aku tuh suka dikasih DM atau dikasih komen sama mungkin followers atau subscriber aku yang udah follow dan subscribe aku dari lama banget, sampai ada yang komen kayak bangga banget sama Kak Indira, dulu pemalu sekarang ngomong di depan umum lancar banget, bla 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 bla. Itu tuh butuh proses yang super duper panjang guys, dan bener-bener kayak harus banget keluar dari zona nyaman gitu. Kita harus sadar betul bahwa kayak ini gue mau sampai kapan di titik ini gitu. Gue kayak harus jalan terus, gue harus nyoba tantangan baru, gue yakin gue pasti bisa gitu. Nah jadi buat kalian mungkin yang lagi ngerasa kok posisinya di sini-sini aja apa segala macam, nah kalian tuh harus keluar dari zona nyaman. Namanya juga zona nyaman, udah pasti nyaman banget ya kan, cuman gak bakal bikin kita kemana-mana gitu. Jadi mungkin yang udah kerja mungkin bisa lebih kreatif lagi, mikirin sesuatu yang out of the box atau mencoba challenge terbaru. Atau buat kalian yang misalnya nanti udah bagi rapot gitu ya, terus kayak ngeliat nilai kayak gue kurang puas nih, gue harus apa ya. Nah mungkin coba hal-hal baru seperti kayak pola belajar yang baru, atau ngikut les walaupun kalian gak nyaman gitu, atau kayak apalah pokoknya kalian cari cara sendiri yang keluar dari zona nyaman gitu. Nah aku bikin video ini karena aku ngeliat komen dari Muhammad Adiar Bukhori. Nah ntar aku masukin juga kok capturannya. Jadi dia bilang, Bala dan Anjay Tim, makasih ya udah nemenin makanku selama 2022 ini. Terima kasih buat keikhlasan menghibur kami semua. Semoga sehat terus ya, bisa ketemu lagi di tahun 2023. Semoga Kak Indira keluarga dan Anjay Tim bisa mencapai apa yang diimpikan di 2023 nanti. Woi, gue tuh ya awal baca menangis, gue begitu. Gue orangnya kalau misalnya kayak ada yang tersentuh gitu nggak bisa banget ditahan. Jadinya pas baca komen itu tuh aku kayak ya ampun ya, tanpa sadar ini tuh udah di akhir tahun lagi, udah Desember, udah mau 2023. Mungkin ini buat si Muhammad Bukhori ini, dia subscriber misalnya dari awal 2021 gitu kali ya, di awal 2022 gitu. Jadinya dia bilang kan udah menemani makanku selama 2022 gitu. Nah aku mau terima kasih bukan cuman sama teman-teman yang baru nge-subscribe di tahun 2022 ini, tapi aku mau terima kasih sama kalian semua yang mungkin baru subscribe aku hari ini, mungkin udah subscribe aku dari zaman 2015, dari zaman aku belum berhijab, dari zaman aku belum menikah, dari zaman aku awal-awal pacaran sama Utap, dari zaman aku memulai karir aku, dari zaman aku yang tadinya upload seminggu sekali jadi seminggu 3 kali, terus jadi sehari sekali jadi sehari 2 kali. Kalian tuh udah bener-bener nemenin perjalanan aku, Utap dan Anjay Tim juga dari awal kita ngerintis sampai detik ini gitu ya. Walaupun detik ini juga kita masih ngerintis sih, kita masih punya mimpi yang besar dan mimpi yang terdekatnya gitu ya. Mudah-mudahan aku sama Utap, sama Anjay Tim, sama Alika, dan pokoknya sama semuanya masih bisa terus menghibur kalian semua. Mungkin kita nggak bisa memungkiri bahwa di setiap kita muncul di video pasti ada kekurangannya juga gitu. Ada hal-hal yang menurut kalian kok gini, kok gitu, kok gini, kok gitu gitu ya. Tapi mohon dimaklumi karena kita sebisa mungkin akan menyajikan menyuguhkan ke kalian semua konten-konten yang jujur, konten-konten yang dari hati kita. Sebisa mungkin konsep dari Anjay Tim adalah kita nggak mau ngerubah diri kita sendiri untuk jadi yang lain gitu. Kita sebisa mungkin memperlihatkan di video kita bahwa ini adalah kita, Indira adalah Indira, Utap adalah Utap, Ainur adalah Ainur, Ibnu adalah Ibnu. Jadi kita mempunyai karakter masing-masing gitu. Mudah-mudahan itu bisa tersampaikan gitu ke kalian. Mungkin ada beberapa yang gak serak di hati kalian, ya mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Tapi mudah-mudahan juga dari video kita semua ini bisa selain menghibur kalian, selain bisa menemani kalian makan, selain bisa menemani di kegalauan kalian atau kesedihan kalian atau kehappyan kalian, mudah-mudahan juga dari video-video kita tuh dapet
pelajaran-pelajaran yang tersempil-sempil gitu ya dari di setiap videonya gitu. Karena aku seneng banget sih kalau misalnya sampai ada orang-orang tuh, aku gak sedikit menemukan orang-orang yang tadinya cuma ngefollow aku, terus habis itu ternyata kita sempat ketemu di salah satu event gitu ya, terus habis itu kalian bilang ke aku, kalian cerita bahwa Kak Indira, aku bisa sampai sekarang, atau aku bisa jadi konten kreator, atau aku bisa diundang ke acara ini tuh terinspirasi dari Kak Indira gitu. Kayak wah, itu tuh di detik itu aku mau menangis ya, termewek-mewek, termehek-mehek gitu, cuman kan malu gitu. Terus habis itu ada juga yang kayak aku terinspirasi yakin pakai hijab tuh karena Kak Indira. Masya Allah, walaupun Indira masih banyak banget kekurangannya ya dalam berhijab, dalam menutup aurat, tapi alhamdulillah banget sih kalau misalnya kalian bisa menjadikan aku semangat, bukan inspirasi sih, kalau menurut aku lebih kayak semangat gitu. Karena kalau misalnya kita memulai sesuatu tapi karena orang lain tuh cenderung gimana ya, nggak bakal heboh gitu hasilnya. Tapi kalau dari hati sendiri terus mengambil apa ya, mengambil bukan manfaat, mengambil ilmu dari yang ya pokoknya gitu ya guys. Tadi baterainya habis jadi kita kepotong dan aku udah lupa tadi aku habis ngomong apa. Kita lanjut aja. Aku nih screenshotin beberapa komen yang menurut aku apa ya, menusuk gitu di hati aku. Lanjut lagi, ini dari Adea Viani. Bala, terima kasih kembali juga. Makasih ya Bala dan Anjay Tim, senang rasanya lihat kebersamaan kalian. Bahagia selalu ya Bala, sehat selalu. Makasih udah sering nemenin aku makan di kos sendiri. Jadi rame deh rasanya. Bala salah satu inspirasi aku. Terima kasih ya Bala sayang. Kasih juga ya guys. Lanjut lagi dari Rini Nurfaidah. Terima kasih kembali Bala. Kok terima kasih kembali ya? Aku udah anggap Bala, Autap, Anjay Tim udah kayak saudara sendiri. Terima kasih juga udah menghibur hari-hariku. Terima kasih juga Rini. Selanjutnya dari Queen MBAP. Bagaimana bacanya? Queen Mbap. Terima kasih juga buat Kak Indira, Autap, dan Anjay Tim yang gak pernah capek menghibur kita semua. Sayang kalian banyak-banyak. Oh, sayang kalian juga banyak-banyak. Selanjutnya dari Yosi Dewantari. Terima kasih Kak Indira udah selalu bangkit dan terus semangat sampai sekarang. Wayaw. Ini bener banget sih dari Yosi ini, karena aku sebagai apa ya, konten kreator gitu ya, kan kita juga manusia biasa. Ada kalanya kita bikin video tuh posisinya mungkin lagi sedih banget, atau lagi kecewa banget, atau lagi bad mood, atau lagi nggak fit. Nah itu sebisa mungkin kita take our time untuk kayak diam dulu, renungin dulu, terus kasih solusi ke diri sendiri ini harus kayak gimana. Dan seringkali video yang kita suguhkan itu adalah video bukan untuk kalian doang, tapi untuk diri kita sendiri juga. Contohnya kayak aku suka banget jajan, aku suka banget makan. Jadi walaupun terkadang aku juga kayak, kok Indira sekarang udah bukan jadi makeup challenge lagi ya gitu. Nah setiap orang kan punya kesenangan yang kadang suka berubah-ubah gitu ya. Jadi aku juga di video, kalau aku lagi senang apa ya aku kasih lihat ke kalian. Contohnya kayak aku lagi rutin banget aku puntur, aku kasih tahu ke kalian. Even aku ngasih tahu kayak dari hari pertamanya tuh aku kasih tahu ke kalian sampai detik ini tuh aku ngapain aja, progresnya tuh udah apa segala macam, itu aku share ke kalian supaya kalian juga mungkin bisa misalnya lagi putus asa untuk program hamil atau apa, bisa ngambil semangat dari video-video aku, terus bisa dapet inspirasi kayak, oh aku mau coba aku puntur juga yang kayak gitu-gitulah. Nah contohnya kalau makanan atau street food atau jajanan itu tuh emang sebenarnya aku dari dulu suka banget jajan-jajan ya. Dari aku kecil aku tuh makan nasi jarang, tapi jajan tuh nomor 1 gitu. Nah ketika sekarang ini aku ngebawain lagi di video, aku tuh ngerasa kayak ini happiness aku banget sih. Jadi ketika aku lagi bete, lagi kecewa, lagi sedih, justru aku misalnya aku paksain atau aku emang bikin video di hari yang sama gitu ya, di hari itu aku bikin jajan gitu. Nah itu menghibur diri aku sendiri juga gitu. Jadi bukan cuman video-video di YouTube aku atau di Instagram atau di TikTok itu bukan cuman untuk kalian semata, tapi untuk diri aku sendiri juga gitu. Jadi buat kalian yang lagi
jatuh gitu ya, jatuhnya misalnya sedih, kecewa, apa, kalian harus wajib bangkit kembali no matter what happens. Mau dapat cobaannya seberat apapun, mau kalian ngerasa terpuruknya tuh selama apa, tapi intinya adalah kita harus tetap bangkit lagi dengan cara kita masing-masing. Kita nggak bisa nyontoh orang-orang, kita nggak bisa nyontoh, bahkan kalian gak bisa nyontoh caranya aku karena kita punya caranya masing-masing gitu. Tapi yang penting satu, kita harus bangkit kembali. Iya. Oke, ini yang terakhir ya, dari Kintan Desandini Salsabila. Cuma mau bilang makasih sudah banyak mengajarkan soal kehidupan dari tahun 2017. Sampai aku bisa jadi kayak sekarang. Gak bisa aku sebutin semua, tapi cuma kalian yang bikin aku punya motivasi untuk hidup sukses di masa depan. Waduh, berat banget nih Kintan nih. Terima kasih sudah banyak mengajarkan apa yang gak orang tua aku ajarkan. Terima kasih selalu berusaha memberikan kekuatan yang sebenarnya kita tahu pasti ada nangisnya. Pokoknya terima kasih sudah menjadi orang tua, kakak yang baik untuk aku yang masih belajar menjadi dewasa. With love, Kintan Desandini. Gimana ya, kalau berat kayak gini tuh agak sulit gitu. Ya gitulah guys, udah nggak bisa berkata-kata dah. Pokoknya aku tuh kalau dapat kata-kata yang kayak gini tuh kayak, masa sih video-video aku atau aku seorang Indira Kalista tuh bisa kayak gitu. Mungkin karena setiap kali video atau story atau video TikTok yang aku buat itu, aku tujuannya bukan buat apa-apa gitu, tapi untuk have fun aja gitu, buat menghibur diri aku sendiri. Alhamdulillahnya kalau misalnya bisa menghibur kalian juga gitu. Dan tanpa sadar mungkin dari beberapa video-video yang kayak misalnya contohnya video-video kayak gini gitu, aku kan lumayan sering juga nih bikin video yang ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin kalian dapat beberapa motivasi gitu kali ya, atau beberapa pelajaran-pelajaran yang mungkin kalian belum pernah denger di orang lain, atau udah pernah denger tapi jadi keinget atau kayak gimana gitu ya. Cuman aku makasih banget kalau misalnya kalian semua menjadikan aku, Anjay Tim, Autap dan segala macamnya itu bisa sampai kekuatan buat kalian gitu ya. Terus habis itu tadi bisa menjadi orang tua, bisa menjadi kakak gitu. Ya ampun, aku seneng banget gitu, ngerasa kayak alhamdulillahnya aku hidup bisa apa ya, bisa memberikan sedikit manfaat atau sedikit info atau sedikit peran di banyak orang gitu, bukan cuma di orang-orang terdekat aku aja. Karena aku juga lumayan seneng balas-balasin DM gitu ya, karena nggak sedikit juga orang-orang yang follow aku emang ngefollow khusus untuk kayak cerita kalau misalnya mereka ada masalah. Sampai waktu itu ada juga yang kayak mau bunuh diri atau apa gitu-gitu tuh aku dengan senang hati ngebalesin cerita-cerita kalian gitu, karena aku tahu banget walaupun aku nggak pernah merasakan yang seberat kalian, misalnya kayak hidup sendiri atau hidup baru ditinggal sama orang tua, atau segitu beratnya ngerasa galau karena misalnya sudah memberikan sesuatu yang berharga atau apa gitu ya. Tapi aku nggak mau sampai kayak orang-orang yang follow aku, orang-orang yang subscribe aku ngerasa hidup mereka literally sendirian gitu. Karena seringkali pun kita walaupun di lingkungan yang banyak banget orang gitu, seringkali pun kita ngerasa kayak kok gue ngerasa sendirian nih, kayak bener-bener gue hidup tuh sendiri. Padahal kita lagi berkumpul misalnya sama orang tua kita sama teman-teman kita gitu kan. Nah maka dari itu kalau misalnya kalian sempet ngerasa hal-hal kayak misalnya lagi galau, lagi kecewa, lagi sedih, apapun yang kalian rasakan, walaupun misalnya kalian happy tapi nggak ada tempat untuk sharing gitu ya, kalian boleh banget ke aku, kalian boleh banget follow Instagram aku, atau nggak follow pun nggak apa-apa, kalian DM aku aja kalau lagi sempet, kalau lagi pas kebaca sama aku, insya Allah aku bales-balesin gitu. Karena emang udah ada beberapa tuh yang udah aku bales-balesin juga, bahkan sampai kayak reguler sebulan sekali dia curhat sama aku terus aku bales-balesin gitu ya. Jadi jangan sungkan, karena sharing aja tuh ke orang tuh udah bikin lega gitu. Jadi kalian spam aja DM aku khusus buat curhat-curhat doang, itu nggak apa-apa banget. Dan kalaupun
mau aku taruh di story atau aku share apa segala macam, itu udah pasti aku nanya dulu apakah ini boleh aku taruh. Atau kalau aku nggak nanya, udah pasti nama, profile picture itu pasti aku hapus. Jadi kalian nggak usah takut sama privacy kalian. Pokoknya DM aku aja, nggak usah pakai takut, nggak usah pakai malu, nggak usah pakai segan. Dan satu lagi, kalaupun kalian ketemu sama aku, ketemu sama anak-anak Anjay Tim, ketemu sama Utap dan segala macamnya, jangan pernah takut, jangan pernah sungkan. Walaupun kita lagi di tengah-tengah syuting, walaupun kita lagi di tengah-tengah ngobrol, kalian tegur kita, kalian sapa kita, itu kita tuh udah seneng banget, gak ada rasa keganggu sama sekali. Kalaupun emang lagi sibuk banget, udah pasti kayak abis ditegur, foto misalnya atau ngobrol-ngobrol sedikit, udah pasti kita pasti ngomong kayak aku mau lanjut dulu ya atau apa gitu. Jadi kalian gak usah takut, bener-bener kalau sama Anjay Tim tuh gak usah ada takutnya. Kalian ketemu di pasar kek, kalian ketemu di Indomaret kayak dimana, pokoknya sapa aja kita. Mau foto ayo banget, cuman mau nyapa juga boleh banget, mau peluk juga dengan senang hati kita peluk gitu ya. Jadi itu tadi dia ngobrol-ngobrol randomly bersama Indira Kalista. Aku cuman mau mengucapkan terima kasih banyak juga buat kalian semua di bulan Desember ini, di akhir tahun ini. Semoga kalian senantiasa setia, senantiasa senantiasa menjadi penonton atau menjadi followers yang emang mengikuti perjalanan kita dari awal sampai nanti akhirnya. Mungkin ketika aku sama Utap udah jadi kakek-kakek, we never know, atau sampai akun YouTube atau platform YouTube ini ditutup atau gimana. Pokoknya aku sama Utap seneng banget sih bisa dapat kesempatan dari Allah untuk menjadi konten kreator gitu ya, karena kita bisa sharing banyak hal, sharing pengalaman ke kalian semua gitu. Semoga juga di akhir tahun ini kita bisa merefleksi diri kita sendiri, kita bisa menintrospeksi diri kita sendiri. Semoga di tahun depan kita jauh lebih baik dari tahun 2022. Karena kita nggak adil banget kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain. Udah pasti kita harus membandingkan diri kita sendiri itu sama diri kita sendiri, even sama yang kemarinnya atau sama tahun sebelumnya, bulan sebelumnya, itu lebih adil daripada kita ngebandingin diri kita sendiri sama orang lain. Jadi kalian juga harus introspeksi diri, kekurangan-kekurangan yang udah dilakukan di 2022 semoga nggak dilakukan di 2023. Semoga di 2023 tetap semangat terus apapun yang terjadi. Terus habis itu juga selalu menyebarkan hal-hal positif, hal-hal yang baik, karena sedikit yang kita lakukan itu pasti membawa pengaruh ke orang lain, maupun itu sedikit maupun itu orang yang porsinya tuh banyak gitu ya. Pasti apapun yang kita lakukan sedikit itu pasti membawa impact gitu. Terima kasih ya guys, sekali lagi udah nontonin video ini, udah nontonin video-video Indira Kalista, Utap, Alika Kalista, Anjay Tim. Pokoknya terima kasih banyak. Aku doain pokoknya semoga kita semua menjadi sukses apapun yang kita inginkan. Semoga di 2023 tercapai, dan semoga di 2023 kita nggak ada lagi galau-galau, nggak ada lagi bad mood, nggak ada lagi kekecewaan yang terjadi. Kalaupun ada cobaan-cobaan yang terjadi, kekecewaan, kesedihan dan lain-lain, semoga kita bisa dengan lapang dada dan ikhlas menjalani semuanya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Bye.